Assalamualaikum anak-anak. Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita akan belajar menghitung volume dan luas permukaan prisma. Sebelumnya, kita ingat kembali, bangun ruang prisma ada beberapa macam, tergantung dengan bentuk alasnya. Seperti prisma persegi. Dinamakan prisma persegi karena mempunyai alas dan juga tutup yang berbentuk persegi. Prisma ini biasa kita sebut juga dengan sebutan balok. Lalu selanjutnya ada prisma segitiga. Dinamakan prisma segitiga karena mempunyai alas dan juga tutup yang berbentuk segitiga. Lalu ada prisma trapesium. Dinamakan prisma trapesium karena mempunyai alas dan juga tutup yang berbentuk trapesium. Kemudian ada prisma belah ketupat. Sama seperti sebelumnya, dinamakan prisma belah ketupat karena mempunyai bentuk alas dan juga tutup belah ketupat. Lalu ada prisma segi 5 beraturan, ada prisma segi 6 beraturan, dan ada prisma persegi panjang, atau yang biasa kita sebut juga dengan balok. Maka langsung saja kita ke contoh soalnya. Sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm. Tinggi prisma 15 cm. Tentukan volume dan luas permukaan prisma. Sebelumnya perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Dalam soal disebutkan kedua sisi penyikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Yang dinamakan dengan sisi penyiku adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku, yaitu sisi DF dan sisi FE. Maka panjangnya DF-nya 4 cm dan FE-nya 3 cm. Kemudian tinggi prismanya adalah 15 cm. Maka kita selesaikan, kita hitung luas prisma terlebih dahulu. Karena alas prisma tersebut berbentuk segitiga, maka luas alasnya adalah luas segitiga. Kita tuliskan rumus volume prismanya. Volume prisma sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Karena alas prismanya ini berbentuk segitiga, maka luas alasnya kita ganti dengan luas segitiga dikali dengan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prismanya. Selanjutnya kita ganti luas segitiga ini dengan rumusnya, yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi segitiga dikali dengan tinggi prisma. Kita ganti, kita masukkan angkanya. Setengah, alas segitiganya adalah 3 dan tinggi segitiganya adalah 4. Kemudian tinggi prismanya adalah 15. Kita hitung. Kita kalikan 3 dikali 4 dikali 15 diperoleh 180. Sekarang setengah kita kali dengan 180 diperoleh 90. Jadi, volume prisma segitiga tersebut adalah 90 cm3. Kita lanjutkan menghitung luas permukaan prisma. Ingat, rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Sebelum kita menghitung luas permukaan prisma, maka kita harus menghitung luas alasnya dulu dan juga keliling alasnya. Sebelum menghitung keliling alas, terlebih dahulu kita menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari alas prisma yang berbentuk segitiga. Kita lihat panjang DF sama dengan panjang AC sama dengan 4 cm. Panjang DF sama dengan panjang AC sama dengan 4 cm. Kemudian panjang FE sama dengan panjang CB, yaitu 3 cm. Lalu panjang AD sama dengan panjang CF sama dengan panjang BE, yaitu 15 cm.
Nah, yang belum diketahui adalah panjang DE dan juga panjang AB. Panjang DE itu sama dengan panjang AB dan kita belum tahu panjangnya berapa. Maka dari itu, untuk mencari panjang DE, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maksudnya, C adalah panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. A adalah panjang alas segitiga siku-siku, dan B adalah panjang tingginya, tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, perhatikan segitiga berikut. Ini adalah segitiga dari prisma yang tadi, mempunyai tinggi 4 dan juga alas 3. Nah, kita akan mencari sisi miring yang ini. Panjangnya berapa menggunakan rumus Pythagoras. Kita tuliskan rumusnya, lalu kita masukkan angkanya. FE-nya 3, DF-nya 4. Lalu kita hitung, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Kita jumlahkan, maka ketemu 25. Sekarang kita hitung akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang DE sama dengan panjang AB sama dengan 5 cm. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung keliling alas segitiganya. Selanjutnya, kita bisa menghitung luas permukaan prisma tersebut. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Sekarang kita ganti rumus luas alasnya menjadi rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, dan keliling alasnya kita ganti dengan nama sisi masing-masing segitiganya. AB ditambah AC ditambah dengan CB. Dan di sini kita kalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prismanya. Kita masukkan angkanya. Alas segitiganya 3, tingginya 4, lalu keliling alasnya, panjang AB-nya 5, panjang AC-nya 4, dan panjang CB-nya 3, dikali dengan tinggi prisma adalah 15. Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Setengah dikali 3 dikali 4 ada 6. Dan kita jumlah dulu, ini juga yang di dalam kurung, keliling alasnya 5 ditambah 4 ditambah 3 adalah 12. Kemudian kita hitung, 2 dikali 6 adalah 12, dan 12 dikali dengan 5 adalah 180. Kita jumlahkan, ketemu 192. Jadi, diperoleh luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 192 cm persegi. Sampai sini apakah ada yang kurang jelas atau masih belum paham? Apabila nanti masih ada yang kurang jelas dan belum paham, bisa tanya langsung kepada Bu Iva lewat WhatsApp ya. Setelah itu, berikutnya ini ada soal latihan. Hitunglah volume dan luas permukaan prisma berikut. Yang nomor 1 ini ada prisma segitiga, dan yang nomor 2 ada prisma belah ketupat. Yang nomor 1, kerjakan seperti contoh tadi. Yang nomor 2, kerjakan juga seperti contoh, bedanya luas alasnya nanti adalah luas belah ketupat, dan keliling alasnya adalah keliling belah ketupat. Masih ingat, luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Dan keliling belah ketupat adalah panjang sisi-sisi belah ketupat tersebut. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Iva. Apabila ada salah dan kekurangan, Bu Iva mohon maaf. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan.